sebelum aku cobain, aku timbang dulu nih anak aku sekian ininya timbangannya. Setelah aku minumkan rutin setiap hari 1 saset Liprolac ini, probiotik ini, setelah 7 hari dia minum, aku timbang lagi, dia tuh udah naik. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang suplemen anak. Oke, bunda-bunda semua di rumah, adakah anaknya di rumah yang mengkonsumsi suplemen probiotik? Kalau ada, mari kita bahas lagi. Kalau yang belum kenal, yuk merapat sini, tonton sampai habis. Nah, kenapa mau aku bahas dan aku mau sharing ke kalian? Karena ada hal yang menarik nih dengan probiotik. Sebelumnya aku akan review produknya dulu ya. Nanti setelah aku review, aku jabarin produk ini, baru setelahnya aku akan cerita-cerita ke kalian gimana gimana probiotik itu dan gimana dampaknya ke anak aku. Nah, jadi ini dia produk merek probiotik yang aku pakai, ini tuh dari Liprolac. Mungkin ada yang tahu Liprolac ini tuh kebanyakan taunya untuk mengatasi diare pada anak ya. Tapi yang ini tuh untuk dikonsumsi sehari-hari sebagai suplemen makanan. Nah, yang pertama sebelum aku jauh ngebahas tentang masalah probiotik untuk anak, aku mau ngebahas produk ini dulu yang anak aku pakai. Jadi Liprolac ini adalah probiotik suplemen makanan. Yang ini rasa vanila. Sebenarnya Liprolac ini ada dua. Yang pertama itu untuk anak yang di bawah 2 tahun, dia drop kalau nggak salah, cair ya. Dia drop. Terus kalau yang Liprolac Kids itu untuk umur 2 tahun ke atas. Dia bentuknya serbuk. Nah, nanti sebelum masuk ke isinya aku mau jelasin dulu yang di kotaknya ini. Nah, jadi dalam satu kotak isinya itu 30. Isinya 30 saset. Isinya 30 saset. Nah, jadi kemarin karena aku mau coba-coba dulu, takutnya nggak cocok atau anak aku nggak suka, makanya aku beli yang ecer. Ada kok yang jual di Shopee. Dia itu ecernya dijual per saset bisa atau per 10 saset. Nah, jadi aku beli yang satu kotak isinya 10 saset untuk coba-coba dulu. Kemudian di sini karena aku belinya ecer, jadi tulisan-tulisannya itu nggak yang terlalu jelas gitu karena kotaknya nih kayak disobek terus dibikin kotak lagi. Tapi kita langsung aja ke isinya. Nah, jadi ini isinya, dia tuh bentuknya saset kayak gini karena anak aku udah minum dan tinggal sisa 2 lagi. Nih, kayak gini. Diminumnya itu 1 hari 1 sampai 2 saset. Tapi kalau anak aku sendiri minumnya 1 hari 1 saset. Nih, dia kayak gini ya bentuknya. Di dalamnya itu serbuk. Di sini isi bersihnya itu 2,5 gram. Terus juga cara minumnya bisa langsung diminum, kita gunting dulu, diminum langsung ke anak kayak gitu. Bentuknya serbuk, atau bisa juga dicampur ke air, atau bisa juga dicampur ke susu. Nah, kenapa aku pilih Liprolac? Karena pas aku awal-awal mencari produk probiotik untuk anak, pas aku cari-cari itu kok harganya kebanyakan lumayan, ada yang sampai 500, ada yang 300. Nah, si Liprolac ini sendiri harganya untuk satu box isi 30 saset itu harganya di kisaran 200.000. Tapi kadang juga dia itu lagi promo sebesar harganya 180-an deh. Aku beli per 10 saset harganya
65 ribuan kalau nggak salah. Kalau kalian mau coba-coba bisa kok beli 1 saset atau 5 saset eceran kayak gitu, bisa banget. Nah, uniknya lagi probiotik ini kan yang aku baca-baca, dia itu biasanya harus di dalam suhu dingin, harus kita masukin ke kulkas. Jadi si Liprolak ini udah dilindungi dengan teknologi dual coating. Jadi dia tuh nggak perlu dimasukin lagi ke kulkas ataupun ke pendingin. Jadi kita simpan aja di tempat yang sejuk, yang kayak biasa, kayak terhindar dari matahari, kayak gitu kan. Aku mau kasih tahu kalian, awal mula aku kenalan sama probiotik anak dan kenapa aku memutuskan untuk memberikan probiotik kepada anak aku. Awal mulanya tuh aku lihat postingannya dokter, terus tapi aku nggak yang terlalu ngeh juga, maksudnya nggak yang terlalu aku gubris juga. Terus juga aku lihat postingannya, ada yang aku follow, dia tuh ahli gizi, terus dia menjelaskan tentang pentingnya probiotik untuk anak, kayak gitu, vitamin probiotik untuk anak. Dan aku lihat merek yang anaknya minum itu, pas aku cari di Shopee itu harganya untuk 1 botol kecil kayak gitu, aku lupa deh ukurannya berapa, cuman dia 1 botol itu dihargai dengan 500 ribu. Wow, aku pikir mahal juga ya probiotik gitu kan, maksudnya lumayan gitu kan, 500 ribu 1 botol kecil kayak gitu. Jadi pas aku cari-cari merek probiotik apa aja sih yang untuk anak ini, nah ternyata memang rata-rata probiotik itu harganya agak lumayan sih, karena memang dia itu seimbang lah sama efek yang diberikan ke anak. Nah, kalau di Liprolak sendiri, dia tuh di sini ada tulisannya memelihara kesehatan pencernaan anak. Jadi memang fungsinya probiotik itu adalah untuk menyeimbangkan bakteri baik dan juga bakteri jahat yang ada di usus. Kenapa? Karena usus ini kan saluran pencernaan kita, memang harus benar-benar dijaga gitu kan, karena dia berpengaruh juga terhadap penyerapan nutrisi. Nah, kemarin itu kenapa aku putuskan untuk kasih anak aku probiotik, karena dia itu kan sebelumnya dia minum susu bebelak. Di bebelak itu kan dia tinggi serat gitu kan, tulisannya ada di kotaknya itu tinggi serat, dan anak aku tuh cocok pakai bebelak. BB-nya juga naiknya bagus banget. Terus juga tapi lama-kelamaan anak aku itu bosen sama rasanya. Makanya kalau yang ngikutin cerita aku dari awal yang aku gonta-ganti merek susu itu, setelah bebelak kan aku minumnya Pediasure. Nah, ternyata di Pediasure ini selama 2 bulan BB anak aku itu stuck, atau di bulan kedua tuh cuma naik kurang lebih 1 gram deh kalau nggak salah. Dan itu tuh nggak sesuai sama kenaikan BB menurut umur anak aku yang sekarang tuh udah umur 2 tahun lebih. Jadi aku mikir lagi nih, kenapa nih kok BB-nya nggak naik, padahal makanannya sama, makanannya juga banyak gitu kan. Aku udah takut lagi nih anak aku kemarin itu kenapa. Kemarin pas minum bebelak BB-nya itu naiknya bagus banget gitu kan. Bebelak itu tinggi serat. Dan sedangkan anak 2 tahun yang udah lepas dari empasi itu, serat itu dibutuhkan, sama kayak kita orang dewasa sangat membutuhkan serat agar pencernaan kita lancar kan. Jadi aku carilah setelah aku tahu bebelak itu kan tinggi serat, terus ketemulah nih sama postingan-postingan mengenai probiotik untuk memelihara kesehatan pencernaan. Nah, makanya aku mutusin untuk beli Liprolak ini, untuk beli probiotik. Dan setelah aku cobain, sebelum aku cobain, aku timbang dulu nih anak aku, sekian timbangannya. Setelah aku minumkan rutin setiap hari 1 saset Liprolak ini, probiotik ini, setelah 7 hari dia minum, aku timbang lagi, dia tuh udah naik kalau nggak salah 200 gram.
Nah gitu. Jadi menurut aku kalau di anak aku pribadi ya, pencernaannya itu harus bener-bener aku perhatikan gitu. Jadi dia tuh udah butuh banget serat, butuh perlindungan pencernaannya, karena namanya anak-anak masih kadang segala sesuatunya tuh masih suka dimasukin ke mulut kayak gitu kan. Jadi aku tuh mau melindungi dan memberikan perlindungan terhadap pencernaannya, dan ternyata tuh cocok banget nih anak aku minum probiotik ini. Mungkin untuk bunda-bunda di rumah nih yang anaknya makannya banyak tapi nggak ada indikasi kayak silent disease gitu ya, maksudnya nggak ada ISK, nggak ada ADB, semuanya tuh aman gitu ya, nggak ada penyakit yang nggak kita tahu gitu kan. Makannya banyak, coba aja lebih memperhatikan kesehatan pencernaannya nih, agar penyerapan nutrisinya juga tuh bagus. Kayaknya itu aja deh bahasan aku tentang probiotik dan Liprolac ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalau ada yang masih bingung, bisa banget kita diskusi di kolom komen. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, bisa share ke semua media sosial kalian, dan kasih tahu teman-teman ibu-ibu yang lainnya. Dan jangan lupa di subscribe biar aku makin semangat untuk memberikan sharing-sharing seputar ibu dan anak. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.